Stikes Panjen, saya bisa. Stikes Panjen, kita bisa. Stikes Panjen, Stikes bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa baru Stikes Panjen yang saya banggakan. Saya hormati Ketua Stikes Panjen. Saya hormati rekan-rekan panitia PKKMP tahun 2020. Perkenalkan, nama saya biasa dipanggil Pak Tri. Saya selaku Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Stikes Panjen. Izinkan saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung pada adik-adik mahasiswa baru Stikes Panjen, dan semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan meskipun masih dalam situasi pandemi COVID-19. Bersosial media, kita tahu di tengah kondisi pandemi ini banyak sekali kita belajar, banyak sekali kita punya pengalaman khususnya dalam penggunaan sosial media, baik itu WhatsApp, Instagram, Twitter, web maupun platform-platform lainnya yang ada di dunia maya. Tapi perlu diketahui oleh rekan-rekan mahasiswa baru semua di PKKMP tahun 2020 ini, pasti ada sisi positif maupun sisi negatifnya. Saya mau mulai dari sisi negatif terlebih dahulu, karena banyak sekali kita belajar dari pengalaman-pengalaman ataupun kesalahan-kesalahan. Yang pertama, sisi negatif dari penggunaan sosial media, terkadang kita itu lupa waktu, sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan handphone Androidnya, sehingga kita lupa waktu dalam melaksanakan tugas-tugas aktivitas sehari-hari, lupa waktu terhadap bersosial dengan keluarga, lupa waktu terhadap diri sendiri juga. Itu yang menjadi sisi negatif yang kedua, penyalahgunaan. Ya, banyak sekali sekarang penyalahgunaan atau penipuan-penipuan yang ada melalui sosial media, di WhatsApp, yang diminta kode WhatsAppnya sehingga mencantum nama pribadinya. Untuk itu rekan-rekan harap berhati-hati, jangan mudah memberikan informasi-informasi baik itu identitas pribadi maupun kartu identitas yang ada KTP ataupun SIM. Yang ketiga, di dunia akademik, plagiarisme, ya, di copy paste. Jadi jangan sekali-sekali dalam upaya memenuhi tugas-tugas akademiknya, rekan-rekan menghalalkan segala cara, termasuk plagiarisme atau mengcopy paste, tidak mencantumkan sumbernya, tidak mensitasi dari mana, dari buku mana, dari jurnal apa. Nah, ini ada undang-undangnya. Nah, apabila melakukan tindakan plagiarisme, apalagi kita di dunia akademik, bisa-bisa gelar itu akan dilepas. Tidak hanya gelar, nanti juga ada kurungan maupun denda. Ini saya pesankan kepada rekan-rekan sekalian. Sisi positifnya itu rekan-rekan harus bijak dalam penggunaan sosial media. Yang pertama, di dunia akademik banyak sekali literasi, ya, bahan referensi literatur yang ada di platform-platform baik itu di sosial media maupun di internet,
sehingga harapannya rekan-rekan bisa memanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk mengakses bahan-bahan referensi sebagai kebutuhan akademik. Yang kedua, personal branding ya. Personal branding ini juga penting dalam rangka meningkatkan citra institusi atau alma mater kita, baik itu melalui WhatsApp, Instagram maupun Facebook, sehingga harapannya alma mater Stikes Kepanjen ini terus dikenal tentunya dengan hal-hal yang positif, bisa melalui prestasi, bisa melalui kegiatan pengabdian masyarakat, bisa melalui upaya promosi, bisa juga dengan kegiatan-kegiatan eksternal lainnya ya, kerjasama. Itu juga bisa kita lakukan personal branding melalui sosial media. Kemudian yang ketiga, dalam hal kerjasama kita bisa mengenal banyak relasi, networking, melakukan jejaring kerjasama baik itu lintas sektor maupun lintas program terkait dengan dunia keperawatan, dunia kesehatan maupun multidisiplin. Semua keilmuan bisa kenal dengan berbagai pihak, kita bisa melalui sosial media ini, sehingga harapannya bisa melakukan upaya-upaya kerjasama dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi, baik itu pembelajaran, penelitian maupun pengabdian masyarakat. Ya, norma akademik. Ya, saya berangkat dari kondisi umum mahasiswa saat ini. Rata-rata masih sedikit ya mahasiswa itu kurang berpartisipasi aktif terhadap kegiatan. Kemudian yang kedua, keterlibatan dalam kegiatan ikatan himpunan sejenisnya juga masih kurang mahasiswa. Nah, harapannya teman-teman mahasiswa baru ini lebih aktif dalam mengikuti kegiatan atau bergabung di organisasi kemahasiswaan maupun himpunan. Kemudian yang ketiga, merasakan kurangnya dukungan dan minim komunikasi. Ini harapannya bisa ditingkatkan. Keempat, kecenderungan kurang bangga terhadap alma mater. Kita harus percaya diri, tunjukkan bahwa Stikes Kepanjen itu bisa. Kemudian yang terakhir adalah anggarannya yang minim. Ini ada juga yang menjadi alasan kita masih bisa memanfaatkan potensi-potensi yang ada, berjejaring, bekerja sama dengan kolaborasi anggaran, tidak hanya diandalkan dari institusi saja. Yang berikutnya adalah kode etik. Ini kode etik mahasiswa yang akademik. Ini nanti bisa dilihat juga di buku panduan akademik dari adik-adik mahasiswa. Semuanya juga sudah ada, termasuk pasal-pasal peraturan akademik maupun sanksi ya, sanksi-sanksi yang ada di perkuliahan pembelajaran di Stikes Kepanjen ini. Yang berikutnya adalah kode etik mahasiswa kegiatan non akademik, di mana harapannya teman-teman mahasiswa tidak hanya aktif secara akademik tapi non akademik, termasuk soft skillnya juga. Nah, ini bisa dibentuk melalui kegiatan-kegiatan yang ada di kemahasiswaan. Itu harapannya teman-teman bisa mengetahui. Karena apa ya? Karena ke depan tantangan kita itu cukup banyak, tidak hanya pandemi, tapi ini juga implementasi dari kampus Merdeka, di mana mahasiswa benar-benar harus kreatif dan aktif terjun di masyarakat. Nah, ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Mas Menteri ya, Nadiem Makarim, 5 tahun ke depan ini penciptaan SDM unggul sebagai pemimpin masa depan. Ini contoh-contoh kegiatan di luar, jadi tidak hanya kuliah di bangku perkuliahan, kita akan lebih banyak luar lapangan, magang, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar maupun lain-lainnya. Dan ini semuanya bisa kita implementasikan melalui
soft skill ya, tidak hanya intrakurikuler atau kuliah di bangku perkuliahan, tapi juga ekstrakurikuler. Nah, ini strateginya mungkin di awal-awal ini semester 1-2 masih banyak beradaptasi, pengenalan, mengembangkan potensi dirinya dari masing-masing. Baru menuju semester 2 sampai semester 7 ini harapannya adik-adik mahasiswa lebih mengembangkan potensi penalaran, pengembangan minat bakat, dan pengembangan organisasi nanti melalui kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, dan terakhir nanti sebagai upaya transisi untuk mengembangkan secara pekerjaan ya, nanti harapannya bisa menjembatani ke pekerjaan. Nah, ini beberapa kalender di kemahasiswaan di Dikti, nanti harapannya bisa diikuti oleh teman-teman, termasuk lomba-lomba secara nasional ya. Perlu saya kenalkan pula sistem informasi kegiatan kemahasiswaan terpadu atau disingkat SIKEMAT, atau melaporkan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan baik itu akademik maupun non akademik melalui platform tersebut di SIKEMAT Stikes kepanjang malang.ac.id. Ini tiap semester akan kami monitoring. Untuk diploma ada SKKM ya, Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa, dengan target minimal 75 poin. Kemudian sarjana minimal 100 poin per semester. Di adik silahkan kunjungi platform kami di SIKEMAT untuk melakukan pelaporan kegiatan-kegiatan mahasiswa baik itu akademik maupun akademik, termasuk unit kegiatan kemahasiswaan.
Ya, bagaimana mengikuti perkuliahan via daring? Ya, ini ada contoh yang salah ya. Jangan sambil tiduran meskipun kuliah di rumah. Tetap harus perhatikan nama lengkapnya. Nah, ini yang betul, pakai seragam. Bawahan pun juga pakai celana, jangan celana pendek. Nah, saya rasa demikian dari saya. Salam sukses, selamat belajar di Sri Kepanjen, dan semangat selalu. Pandemi tidak harus berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.